malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah dalam ibadah keluarga pada saat ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Ibu Penatua Albertine Sapan. Jemaat, mari kita beribadah. Keluarga adalah tempat pola pembinaan iman dan karakter. Keluarga diciptakan Tuhan untuk menjadi teladan bagi lingkungannya. Marilah bersyukur untuk keluarga dan rumah tangga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk saling melayani. Jemaat Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dan saya mengajak untuk kita berdiri. Kita bernyanyi dari Kitab Bakti 71 bait pertama dan yang kedua. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami Tuhan datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Kami senantiasa mengucap syukur Tuhan, di mana Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami rindu akan firman kebenaran-Mu ya Bapa, di mana pada saat ini Engkau masih mau menyapa kami Tuhan lewat ibadah rumah tangga kami pada saat ini, walaupun Tuhan melalui daring Tuhan. Untuk itu biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati, menguatkan hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ibadah kami ini berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami serahkan Tuhan hamba-Mu yang akan melaksanakan, memberitakan firman kebenaran-Mu, Ibu Penatua Sapan. Untuk itu Tuhan, berkati beliau, dan sehingga firman yang akan diberitakan kami dapat mengerti dan dapat melakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah permohonan kami.
Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan Mazmur kita pada malam hari ini terambil dari Mazmur 73, Mazmur pasal 73, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan yang menyatakan, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa jauh daripadamu, akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Demikian pembacaan Mazmur. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Gita Bakti 71, baitnya yang ketiga. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa di surga pada saat malam ini, di mana Tuhan telah melindungi dan menyertai kami sepanjang hari ini. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami, agar firman yang kami akan baca dan dengarkan, renungkan bersama-sama boleh menjadi kekuatan bagi kami, dan kami boleh memperlakukannya di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri, kita mendengar firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal pasal 9 ayat 10 hingga ayat yang ke-18 yang menyatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian.
karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota, dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, "Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari." Dan kepada orang yang tidak berakal budi, katanya, "Air cucian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya." Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan malam ini melalui Amsal pasal 9 ayat 10 hingga ayat 18 diberi judul Undangan Kebodohan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tujuan kitab Amsal dinyatakan dengan jelas dalam pasal 1 ayat yang kedua sampai ke-7, yaitu memberi hikmat dan pengertian mengenai perilaku yang bijak, hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadilan, dan hidup dalam kejujuran. Sehingga orang yang tidak berpengalaman dapat menjadi orang bijak. Sehingga kaum muda dapat memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan. Orang bijak bisa jadi lebih bijak. Sekalipun Amsal pada hakikatnya adalah buku pedoman hikmat dan nasihat untuk hidup dengan benar dan bijaksana, landasan yang diperlukan oleh hikmat tersebut dinyatakan dengan jelas sebagai takut akan Tuhan. Di dalam bacaan Amsal pasal 1 ayat yang ke-7 adalah permulaan pengetahuan. Amsal menjadi pengajaran praktis dilakukan di dalam keluarga, di sekolah, dan di lingkungan istana. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hikmat manusiawi adalah landasan yang lemah untuk menentukan benar atau salah, layak atau tidak layak. Pernyataan tertulis Allah merupakan satu-satunya sumber tanpa salah untuk menentukan jalan hidup yang benar. Jalan manusia mengandung benih-benih kematian. Jalan Allah menuntun kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, melalui Amsal 9 pasal 10 ayat yang sampai ayat yang ke-18 berisi tentang nasihat untuk menghindari kebodohan sebagai lawan hidup dalam hikmat yang berdasarkan takut akan Tuhan. Melalui bacaan kita dari Amsal pasal 9 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-18 ini, ada 3 hal penting yang menjadi pelajaran bagi kita, dan kita dituntut untuk menentukan
pilihan hidup kita. Hal yang pertama, Ibu Bapak yang Tuhan kasihi, hidup ini adalah sebuah pilihan. Kita harus memilih mana yang baik dan mana yang benar, mana yang berguna dan mana yang bermanfaat. Tidak ada istilah kompromi dalam menjalani hidup ini, sebab kita semua tahu bahwa tidak ada orang yang dapat berdiri di atas dua perahu dengan kedua kakinya sekaligus. Kita tidak bisa terus-menerus berada di persimpangan jalan. Mau tidak mau Bapak Ibu dan saya, kita harus membuat ketegasan dalam memilih hidup ini. Keputusannya yang kita ambil itulah yang akan menentukan apakah kita akan berhasil atau apakah kita gagal dalam hidup ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hal yang kedua yang menjadi pelajaran penting melalui kitab Amsal pasal 9 ini ayat 10 sampai 18 adalah undangan hidup dalam hikmat Tuhan. Kalau kita menerima undangan dalam hikmat Tuhan, marilah ambillah kesempatan itu dan jangan menganggap sepi. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Orang yang takut akan Tuhan akan memiliki rasa kagum dan hormat kepada Yang Maha Kuasa serta membenci kejahatan. Dengan demikian, kita akan mendapatkan kehidupan dan menerima manfaat dari kebijaksanaan itu sendiri. Dapat kita baca di dalam bacaan Amsal pasal 9 ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-12. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hal yang ketiga yang menjadi pelajaran dan melalui bacaan kita malam ini adalah undangan hidup dalam kebodohan. Bila undangan untuk hidup dalam kebodohan diperhadapkan kepada kita, apakah kita akan menerimanya? Ingatlah bahwa undangan ini membawa orang untuk melakukan tindakan tercela dan biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan kita tahu bahwa langkah mereka akan menuju ke dunia orang mati. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hikmat dan kepandaian merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Orang pandai belum tentu berhikmat, namun orang berhikmat pasti pandai karena dengan kerendahan hati bersedia duduk di kaki Tuhan untuk menerima pengajarannya, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak akan pernah menerima undangan untuk hidup dalam kebodohan. Jadi pemenang
Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita satu hati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di surga. Pada saat ini kami telah membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah kami baca boleh menjadi kekuatan bagi kami, dan melalui firman-Mu ini kami diajarkan untuk menentukan pilihan di dalam hidup kami. Apakah kami memilih pilihan jalan orang benar atau kami memilih jalan orang fasik. Bapa di surga, berkati firman-Mu ya Tuhan. Pilihannya ada pada diri kami masing-masing. Bapa dalam surga, saat ini juga kami menyerahkan jemaat-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan kepala-kepala keluarga dalam tugas pekerjaannya, selaku kepala dalam rumah tangga, suami, ayah dari anak-anak. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan kesehatan agar semua boleh dilakukan di dalam kehidupan ini dengan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan ibu-ibu rumah tangga, istri dan ibu dari anak-anak. Kami juga menyerahkan tugas-tugas dan pekerjaan kami selaku ibu rumah tangga. Biarlah Tuhan memberkati dan memelihara kami, agar tugas-tugas ini kami boleh lakukan seturut dan sejalan dengan kehendak Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami juga menyerahkan anak-anak kami yang dalam bangku pendidikan, baik yang masih di playgroup sampai ke perguruan tinggi, yang masih bersama dengan kami, dan juga yang sudah terpisah karena dalam tugas pekerjaan dan tugas pendidikan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami agar senantiasa juga bersyukur di dalam kehidupannya, dan Tuhan juga menjaga memelihara mereka seperti Tuhan menjaga kami pada saat ini. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami menyerahkan juga jemaat-Mu ya Tuhan, yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Dan biarlah kasih Tuhan selalu menyertai kami di dalam masa-masa pandemi COVID-19 yang kami alami sekarang ini di seluruh dunia. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi kami, menjauhkan dari segala sakit penyakit serta virus COVID-19 yang ada pada saat ini. Dan kami senantiasa bersyukur di dalam kehidupan ini. Bapa dalam surga, saat ini juga kami menyerahkan Bapak Pendeta Ronald Octavian Rampala selaku Ketua Majelis Jemaat di jemaat kami. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, hikmat, agar di dalamnya boleh melaksanakan tugasnya dengan baik dan senantiasa juga bersyukur di dalam kehidupan ini. Berkati juga keluarga yang terpisah saat ini. Tuhan memberkati di Bogor, istri bersama dengan anaknya, agar mereka senantiasa dipenuhi dengan rasa syukur dan semuanya itu diserahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan pembangunan pastori di jemaat kami, di jemaat GPB Bethel Tanjung Pinang ini. Kiranya Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati panitia pembangunan, agar semuanya ini, pembangunan ini boleh terlaksana dengan baik, hanya dalam pimpinan kasih Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan kehidupan kami. Dalam keseharian kami, Tuhan memberkati, agar senantiasa kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Bapa yang maha baik dalam surga, kami juga menyerahkan pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah. Kiranya Tuhan memberkati, memberi kebijaksanaan dan tanggung jawab, agar boleh melaksanakan tugasnya dengan baik, seturut dan sejalan dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, inilah doa syafaat yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terimalah ya Tuhan, dan ampuni segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu, marilah kita memberikan ungkapan syukur kita. Saat memberi dan bersyukur, ingatlah bahwa hidup ini miliknya, segala yang kita terima adalah belas kasihan-Nya. Mari bersyukur karena Tuhan memberkati kita dalam mengelola berkat-Nya. Jemaat Tuhan, mari kita memberikan persembahan syukur pada amplop yang telah disiapkan, atau dapat juga ditransfer melalui rekening gereja atas nama GPIB Jemaat Betel Tanjung Pinang di Bank BRI 21470020505338. Jemaat, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 245 bait pertama dan yang kedua. Memberikan persembahan ini bagi kemuliaan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, tak putus-putusnya kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan, di mana Engkau Tuhan Yesus sudah memberkati kami dalam menjalani segala kehidupan kami. Hingga pada malam hari ini Tuhan, kami sudah disapa oleh firman kebenaran-Mu. Untuk itu Tuhan, kami selalu bersyukur dan ajari kami untuk senantiasa bersyukur ya Bapa. Dan lewat
ibadah kami ini Tuhan, kami dapat mengumpulkan sebahagian berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami melalui persembahan ya Tuhan. Untuk itu mari Kau Tuhan berkati, urapi, kuduskan persembahan yang kami kumpulkan ini, sehingga berguna bagi kemuliaan dan kasih hormat kepada Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mengakhiri ibadah kita pada malam ini dan kita berdiri dan kita menyanyi dari Gita Bakti 116 bait yang pertama dan bait yang kedua. Dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus, memberkati dan memelihara kita semua dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.